Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina. Thumma amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu, hikam yang ke-118, lamma alima al-haqqu minka wujudal malal lawana laka ta'at wa alima ma fika min wujudis syarahi fahajaraha alayka fi ba'dil awqat liyakuna hammuka iqamatas shalah la wujudas shalah fama kullu musallin muqim. Lamma alima nalikane weruh sapa al-haqqu al-haq, yani Allah, ketika Allah mengetahui mingka saking sira wujudal malali ing anane kebosanan. Lamma alimal haqqu minka wujudal malal, ketika Allah mengetahui engkau ada di dalam dirimu rasa bosan, lawana mongkon dadiake warna-warna sapa Allah laka maring sira at-taati ing pira-pira taat. Karena Allah mengetahui adanya kebosanan di dalam dirimu, maka Allah menjadikan taat itu bermacam-macam. Ya, seperti halnya sholat saja. Mengapa sholat kita itu kok bermacam-macam? Ya, gerakan-gerakannya itu juga bervariasi. Kita tahu bahwa sholatnya para malaikat ketika Rasul Mi'raj itu monoton. Seperti yang saya bahas kemarin ya di Khoridatul Bahiyah. Ya, jadi malaikat yang diciptakan untuk takbir, maka selamanya sejak diciptakan sampai hari kiamat takbir. Malaikat yang diciptakan untuk berdiri, sejak diciptakan sampai hari kiamat itu hanya berdiri saja. Yang diciptakan ruku, sejak diciptakan sampai hari kiamat hanya ruku saja. Yang diciptakan untuk duduk dan seterusnya. Ya, jadi monoton. Tapi kita sholatnya itu kok ada berdirinya, ada takbirnya, ada rukunya, ada sujudnya, kok ada semua. Kenapa? Nah, ini jawabannya. Karena Allah mengetahui lamma alimal haqqu minka wujudal malal, karena Allah mengetahui adanya kebosanan pada dirimu, lawana lakat ta'at, maka Allah menjadikan taat itu bermacam-macam, bervariasi. Ya, didesain oleh Allah ibadah kita. Ya, taruhlah contoh yang paling sederhana itu sholat. Ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Tidak monoton seperti sholatnya para malaikat, karena kita itu ada rasa bosan. Okay. Nah, itu pun oleh Allah masih diberikan macam-macam ibadah yang lain. Ya, kalau di dalam sholat saja Allah variasi. Ada takbir, ada ruku, ada sujud, i'tidal, ya, duduk, salam, dan seterusnya. Itu oleh Allah masih diberikan variasi ibadah yang lain. Yaitu ada haji, ada zakat, ada puasa. Coba kalau malaikat yang sholat, ya sholat saja. Dengan satu model sholat, yaitu berdiri saja, ruku. Ya, tapi manusia enggak. Dijadikan oleh Allah bervariasi. Ada sholat dengan berbagai bentuk tadi. Ada ruku, sujud, i'tidal. Kemudian ada warna lain ibadah, sedekah, ada haji, ada zakat, ada puasa. Dijadikan berwarna-warna. Karena umpama oleh Allah, kita hanya didesain sholat saja. Walaupun sudah didesain dengan gerakan yang bermacam-macam,
ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Tapi kalau hanya sholat terus juga bosan. Ya. Maka oleh Allah didesain dengan berbagai ibadah yang lain. Inna lamma alimal haqqu minka ayyuhal murid. Ketika Allah mengetahui, ya karena Allah mengetahui darimu wahai murid, wujudal malal ayis sa'amah, yakni dengan adanya kebosanan. Karena dengan kebosanan itu min siklil amal al muadda ila tarkihi. Ketika bosan biasanya kita cenderung untuk meninggalkan kan lama-lama. Ketika kita merasa bosan maka nanti kita tinggalkan. Ya, apalagi kita sebagai manusia memiliki temperatur keimanan yang naik turun. Ya. Pada saat semangat untuk baca Quran, Masya Allah, sekali duduk mau baca 5 juz. Tapi pada saat datang, saat malas, saat bosan, jangankan 1 juz, jangankan 5 juz, satu lembar saja itu loh, kita rasa-rasa. Ya. Sehingga ketika kita bosan di situ, maka cenderung untuk meninggalkan. Maka lawana ainawa, Allah menjadikan bermacam-macam. Laka ta'at rahmatan bika wa tashilan alaika. Jadi Allah menjadikan ketaatan itu dengan berbagai macam bervariasi. Itu sebenarnya merupakan bentuk rahmat Allah dan untuk memudahkan kepada kita. Di annaka idza sa'imta min naw'im minha intaqalat ila ghairihi. Karena pada saat engkau sekarang bosan dengan satu ibadah, dengan satu ketaatan, maka engkau masih dapat berpindah kepada ketaatan yang lain. Maksudnya begini, bukan berarti saya duhur sekarang bosan deh, sudah berapa tahun. Sudahlah, saya tidak akan sholat untuk tahun ini. Saya fokusnya di baca Quran saja, tidak begitu. Ya, artinya ketika kita selesai sholat, misalnya kan, tidak sholat lagi, sholat duhur misalnya. Habis sholat duhur, sholat badiah. Ganti kepada ketaatan berikutnya apa? Wiritan. Bosan wiritan, ganti lagi dengan baca Quran. Ngaten? Bosan baca Quran, kita menolong orang. Bosan menolong orang, misalnya kita berkata-kata yang baik lah itu. Artinya oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat bervariasi sehingga kita ketika keluar dari satu ketaatan, kita terperangkap di dalam ketaatan yang lain, ya. Tidak apa-apa ya kita bahasakan terperangkap ya. Artinya kita tetap berada di dalam ketaatan berikutnya. Ya. Tapi kalau sampai kita keluar dari ketaatan semua, wah itu berarti sudah masuk ke dalam zona maksiat, itu yang bahaya. Idza sya'imta min naw'in minha intaqalat ila ghairihi walau kanat min naw'in wahid la sa'imathu nafsu wa tarakathu istithqalan lahu. Ya. Karena karakter nafsu itu ketika bosan, tidak ada, ya contoh umpama kita hanya diberikan ibadah sholat oleh Allah. Sholat saja, kita bosan sholat, tidak ada ibadah lain setelah sholat. Ya kita tidak punya pilihan, bahkan akan ditinggalkan sholat itu. Ya, tapi oleh Allah, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, kita diberi sholat, kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga diberikan pulang ibadah yang lain. Setelah sholat kita bisa wiritan. Wiritan baca Quran. Bisa baca Quran, misalnya baca buku. Bosan baca buku, setelah baca buku apa? Pokoknya kita isi dengan ketaatan, setelah ketaatan, setelah ketaatan. Makanya kata Rasul manusia orang mukmin itu hidup di antara ya penantian. Dan sebaik-baik penantian itu adalah penantian melakukan taat dan penantian untuk melakukan taat berikutnya. Contoh begini, saya tadi sholat subuh misalnya kan. Setelah saya sholat subuh, menunggu taat berikutnya apa? Wiritan. Setelah wiritan, saya berpindah ke taat berikutnya, itu apa? Baca Quran. Dari baca Quran apa? Ngaji hikam. Habis ngaji hikam nanti apa? Mutolaah lagi. Nah, begitu seterusnya. Jadi kita berada hidup ini antara melakukan kebaikan atau menunggu kebaikan berikutnya. Melakukan ibadah dan menunggu ibadah berikutnya. Begitu terus. Jadi kurikulumnya terisi dengan ibadah, dengan makna yang luas. Jangan hanya dipahami. Ini saya hanya contoh loh, wiritan dan sebagainya. Ya, kita cari nafkah juga ibadah, ya. Kita menolong orang juga ibadah. Artinya hidup kita selalu dalam ibadah dan seterusnya. Wa alima ma fika min wujudis syarah, dan Allah mengetahui engkau
memiliki potensi adanya melanggar batasan. Ai mujawazatul haddi fit tasaru ilal amali wal hirsi alaihi fahajaraha bit takhfif, maka Allah memberikan batasan di situ. Ya, diberi batasan salat zuhur 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat, ya, diberikan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahajaraha 'alaika fi ba'dil awqat fa innal faraid yamtani'u fi'luha fi ghairi awqatihal mahduda, karena salat-salat fardu dan salat-salat atau ibadah-ibadah yang sifatnya terikat dengan waktu itu ya hanya pada waktu itu. Contoh salat zuhur. Pelaksananya kapan? Ya sejak tergelincirnya matahari, ya, sampai apa? Sejak tergelincirnya matahari ke arah barat sampai bayangan lebih panjang daripada bendanya. Jadi penunaiannya sholat zuhur kapan? Ya di waktu itu. Dimulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat dan samanya, ya, sebuah benda sama dengan bayangannya. Sehingga di situ pelaksanaannya disebut adaan. Ya, karena pelaksanaan ibadah sholat itu kan ada 3, ya. Ada qadha, ada i'adah. Ya, ulangi ya. Jadi pelaksanaan sholat itu ya termasuk puasa, ya. Ada apa? Ada qadha, ada i'adah. I'adah. Apa bedanya? Kalau ada itu pelaksanaan ibadah pada waktunya. Ya, kita sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar, sholat maghrib di waktu maghrib, sholat isya di waktu isya. Itu namanya adaan. Maka kita tadi sholat subuh di waktu subuh, maka kita apa niatnya? Sholli fardhu subhi rakaat ini mustaqbilal kiblati, apa? Adaan. Adaan itu maknanya kita tunaikan pada waktunya. Itu namanya ada. Sedangkan qadha itu kita menunaikan suatu ibadah sudah keluar dari waktunya. Contoh, kita tadi tidurnya ya saking pulasnya bangun jam 6:30, ya, mau ngaji hikam ini baru bangun, lamanya. Maka waktu subuh masih ada atau tidak ada? Habis. Maka ketika saya bangun, saya langsung wudhu, saya sholat subuh. Maka sholat subuhnya ini namanya apa? Qadha. Ya, sholat subuhnya ini namanya qadhaan. Apa qadhaan? Yaitu kita menunaikan ibadah sudah keluar dari waktunya. Ya, sudah keluar dari waktunya. Waktu sudah habis. Ya, waktu sudah habis. Ya, dari waktu yang semestinya itu sudah selesai, maka pelaksanaannya disebut qadhaan. Ya, jadi kalau masih di dalam waktu ibadah tersebut, zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib waktu maghrib, isya waktu isya, subuh waktu subuh, itu disebut adaan. Jika sudah keluar, waktunya sudah habis, maka disebut qadhaan. Ya, disebut qadhaan. Terus batasannya ada dengan qadha apa, Bang? Mestinya ada yang nanya. Batasannya ada dengan qadha itu kalau kita sholat misalnya, jika kita masih menangi takbir, itu masih disebut ada. Contoh begini, kita mau sholat zuhur nanti, ya, kemudian kita karena lupa misalnya, sudah mau asar, pas begitu kita takbir, Allahu Akbar, adzan, Allahu Akbar, kita habis takbir di masjid adzan. Maka itu bagaimana kita sholatnya? Lanjutkan, ya, karena sholat kita itu masih dianggap sebagai adaan. Pokoknya masih menangi takbir, itu masih disebut adaan. Tapi jangan dijadikan patokan, oh kalau begitu enggak apa-apa mundur-mundur sholat, oh kan masih adaan. Dosa kalau kita sengaja. Ya. Kita sengaja mengundur-undur sholat tanpa udzur, apalagi mepet ke waktu sholat berikutnya, itu haram hukumnya. Ya, bukan sholatnya yang haram, sholatnya wajib, tetap wajib. Artinya sikap kita yang menunda-nunda itu yang haram. Paham lagi? Itu. Jadi bedanya antara adaan, penunaian ibadah masih dalam waktunya, qadhaan, penunaian ibadah sudah keluar dari waktunya. Yang ketiga apa tadi? I'adah. Ya, yang ketiga itu i'adah. Apa i'adah? Mengulangi sholat yang sebelumnya ada cacat.
Itu namanya i'adah. Contoh, kita tadi sholat, habis sholat, baru kita sadar, ternyata kita tadi ya lupa tidak punya wudhu. Ya, lupa tidak punya wudhu. Kita sudah sholat tadi, baru kita ingat setelah kita misalnya ya duhur jam 12. Ya, kita jam 2 ini baru ingat. Setelah dengan oh iya tadi saya belum wudhu. Maka sholat lagi. Ya. Maka sholatnya itu mengulanginya disebut sholat i'adah. Ya, ada qadha, ada i'adah. Bon, kita lanjutkan lagi. Wa sya'nun nafsi alla taduma ala halin wahid. Karena nafsu itu dia tidak dapat bertahan pada satu keadaan. Karena mudah bosan. Ya. Karena mudah bosan. Ya. Maka Allah Maha Bijaksana. Allah menjadikan nafsu yang dengan karakter memiliki sifat bosan, maka Allah juga menjadikan ibadahnya itu berwarna-warni. Berwarna-warni, bervariasi. Ya. Bervariasi. Wa sya'nun nafsi alla taduma ala halin wahid bal tanzuru fil ahwal ala taru annal insan idza dawama ala ta'amin wahid tasabuhu nafsu kama waqa ali bani Israil. Jangankan dalam ibadah, makanan saja coba. Kalau kita hanya itu saja, bosan apa mboten? Bosan apa? Bosan. Jangankan makanan biasa, makanan yang paling kita sukai. Apa dulu makanan favorit Taiwan? Sentu nacha. Tofu apa? Tofu minumnya sentu nacha. Dulu perasaan ada yang janji tunggu sampai sekarang kok belum nyampe kirimannya. Iya loh, Pak. Datang ke Taiwan, Pak, biar dibelikan. Oke. Jadi coba makanan favorit yang paling kita suka sekalipun, coba kita makan terus tiap hari, bahkan tiap waktu. Ya, sarapan itu, tengah hari itu, malam itu, besok lagi itu, tengah hari itu, malamnya itu, besok. Bosan apa bosan? Bosan. Padahal itu makanan kesukaan. Makanan lupa adalah apalagi ibadah. Padahal makanan yang sudah disukai, nafsu makannya sudah tinggi, itu pun kalau itu saja akan bosan, apalagi ibadah. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan bermacam-macam, dijadikan bervariasi supaya nafsu itu dia tidak merasa bosan dengan ibadah tersebut. Nggih, demikian nggih. Kajian kita hari ini sebenarnya masih ada satu potongan lagi, liyakuna hammuka iqamatus shalah la wujudas shalah fama kullu musallin mukim. Ini nanti saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena ini pembahasannya agak panjang ya, dan nanti saya akan menjelaskan tentang sholat ini dalam perspektif ya lapisan kejiwaan kita, lapisan ruhani kita, supaya kita nanti menemukan kebahagiaan yang hakiki. Kenapa kita sholat tapi tidak bahagia? Padahal kita sholat itu tujuannya supaya kita bahagia. Buktinya dalam adzan itu kita dipanggil hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Ya. Hayya 'alas sholah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita capai kebahagiaan, kemenangan. Berarti konsepnya sholat dulu baru bahagia, ingat? Ya, ya kan? Coba hayya 'alas sholah dulu atau hayya 'alal falah dulu dalam adzan itu? Hayya 'alas sholah. Hayya 'alas sholah. Artinya apa? Sholat dulu baru bahagia. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa lu bahas? Saya sudah puluhan tahun sholat tidak bahagia-bahagia lah. Ini nanti akan saya bahas pada pertemuan yang akan datang. Kenapa itu? Jadi, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tanya sebentar tentang iadah itu tadi. Terus seandainya sholat tadi itu niatnya itu mengulang, seandainya luhur ya usolli fardhu dhuhri arba'atan, apa terus iadahnya juga diikuti apa bagaimana, Pak? Untuk apa?
sebenarnya kan niat itu letaknya di hati, nggih. Adapun kita diungkapkan adaan, ya adatan, kemudian adaan, iadatan atau kodoan itu adalah diungkapkan, dibahasakan, itu sunnah hukumnya. Jadi misalnya kita diulang tadi karena ada cacat yang sholatnya itu sudah selesai sebenarnya, tapi kita baru ingat tadi bahwa najis misalnya kan, atau tadi tidak punya wudhu, ataukah tadinya bahwa kita tadi masih berhadas, maka kita i'adah. Status sholatnya itu namanya i'adah, mengulang sholat yang sebelumnya ada cacat. Mengulang kembali. Niatnya itu dadasnya tetap panggah usolli fardhu dhuhri ngoten mawon nggih. Nggih, tetap. Nggih. Tapi namun ulang, malih seandainya tadi sudah sempurna, sudah selesai, berapa waktu lagi terus ingat, terus sholat lagi. Jadi niatnya itu sama nggih. Nggih. Matur suwun Abah, matur suwun. Sami-sami. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fina amma wa yukafi masjidah ya rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fa'alna bi ma'lamtana sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin.